sekarang kita lanjut ke pembelajaran yang ke-6 di subtema pertama, subtema 1 mengenai ciri-ciri makhluk hidup. Jadi pembelajaran ini adalah pembelajaran yang terakhir dari subtema yang ke-1. Jadi pada video pembelajaran berikutnya kita akan masuk ke subtema yang kedua. Jadi pembelajaran hari ini cuma singkat, lebih ke rangkuman dari yang selama ini sudah kita pelajari dan lebih banyak kepada pemberian tugas kepada kalian. Kita langsung saja. Yang pertama, ayo menulis. Jadi di ayo menulis ini kamu sudah dapat PR yang pertama. Jadi PR-nya itu menceritakan gambar. Misalnya ini gambar yang pertama. Apa yang diceritakan dari gambar ini? Ini misal jelaskan dulu ya. Nanti dan gambar berikutnya itu adalah tugas kamu di rumah yang harus kamu kerjakan di buku tugas kamu masing-masing. Jadi yang kamu lihat di gambar ini mereka ngapain? Jadi kita kan sudah belajar bahwa makhluk hidup perlu makanan, termasuk ini usia atau keluarga ini sedang makan karena makhluk hidup perlu makanan. Makanan yang harus dipilih adalah makanan yang bersih dan sehat. Kita lihat ini lengkap ya, ada buah-buahannya, ada ikannya, ada ayamnya, dan ada minumnya. Yang terpenting makanan mereka ini bersih dan mereka juga bersih. Jadi makanan yang bersih itu bisa menjaga kesehatan mereka. Jadi kita juga harus berdoa sebelum dan sesudah makan. Lakukan ya. Berdoa dilakukan sebagai tanda bersyukur kepada Tuhan. Nih sudah contohkan apa yang diceritakan dari gambar ini. Jadi kamu bisa menceritakan berdasarkan sudut pandangmu sendiri atau berdasarkan pendapatmu sendiri. Siapa tahu ada yang sesuatu yang kamu perhatikan lebih detail. Misalnya kamu lihat mereka satu keluarga ada anak-anak, ada anak laki-laki, ada anak perempuan, ada ibu, ada ayah. Berarti mereka ini memenuhi ciri-ciri makhluk hidup yang sudah kita bahas Mereka bertumbuh, mereka berkembang biak, mereka bergerak, mereka bernapas. Kamu boleh ceritakan semua yang kamu lihat berdasarkan gambar ini. Jadi sudah ceritakan gambar yang pertama. Tugas kamu, PR yang pertama itu kamu menceritakan ini sisa gambarnya. Ini gambar yang kedua. Kamu ceritakan apa yang mereka lakukan. Kamu ceritakanlah berdasarkan pendapatmu sendiri. Ini juga ada gambar yang ketiga. Ada gambar yang ini keempat. Lalu gambar yang terakhir ini gambar yang kelima. Oke, jadi tugas kamu yang pertama, kamu harus di gambar kedua sampai gambar kelima ini dalam buku tugasmu berdasarkan pendapat kamu masing-masing ya, sesuai dengan yang selama ini sudah kita bahas tentang ciri-ciri makhluk hidup. Jadi kamu kaitkan dengan gambar. Berikutnya, ayo bercerita. Pertama yang cerita dulu ya. Jadi menjaga kesehatan dengan cara menjaga makanan, makan sesuai kebutuhan, dan berdoa sebelum makan adalah bentuk syukur kita kepada Tuhan. Menjaga tubuh agar tetap sehat dengan cara berolahraga juga merupakan cara kita bersyukur kepada Tuhan. Cara lain menjaga tubuh tetap sehat adalah dengan mencuci tangan. Pada pembelajaran 5, pelajaran di video sebelumnya ya, kalian diberi tugas untuk menulis urutan yang bertentang cara menulis tangan yang baik. Apakah tugasnya sudah kalian kerjakan? Gimana hasilnya? Jadi ini dia urutan yang benar. Kasih tahu ya. Ini penting supaya kalian lakukan juga dalam kehidupan sehari-hari. Jadi urutan yang pertama yang benar itu gambar. Loh, kok itu ini maksudnya apa? Kan gitu. Kamu lihat ini gambar apa? Gambar keran. Jadi apa maksudnya gambar keran ini? Yang pertama, untuk mencuci tangan kita harus hidupkan kerannya dulu. Benar nggak? Kita harus hidupkan kerannya karena kita butuh air. Jadi yang pertama itu adalah gambar yang ini. Ayo, siapa yang benar? Atau dari awal kamu sudah salah?
apa. Kita lanjut ke gambar yang kedua. Nih, rupanya ini gambar kedua. Di depan air yang mengalir nih, airnya jatuh kena ke tangan. Jadi maksudnya apa? Jadi kita harus mencuci tangan menggunakan air yang mengalir. Tuh. Jadi biasakan mencuci tangan menggunakan air yang mengalir. Jangan kita ambil gayung, kita cuci tangan di dalam gayung. Atau kita ambil air, masukkan ke baskom, kita cuci tangan di baskom. Itu kurang efektif untuk membunuh kuman. Jadi menggunakan air mengalir. Berarti misalnya air yang dari keran, dari selang, seperti itu. Gambar yang ketiga ini, kita harus gunakan sabun. Setelah cuci tangan pakai air, tangan kita pakai sabun. Kita ambil sabun, gosok sampai berbusa. Nih, jadi ada busa dari sabunnya itu ya. Gambar yang keempat ini, busa dari sabunnya itu kita gosok bagian tangan antara dengan lama itu 10 sampai 20 detik. Jadi ini telapak tangan ini kita gosok. Jangan hanya sebentar, yang penting siap. Harus 10 sampai 20 detik. Karena dengan begitu kumannya itu bisa mati dibuat sabunnya. Kalau sebentar tidak semua kuman yang mati. Tuh. Yang kelima ini gambar maksudnya ngapain sih Miss gitu kan. Jadi ini kita perlu menggosok punggung tangan, sela-sela jari dan bagian dalam kuku. Jadi selain kita gosok telapak tangan, punggung tangan, sela-sela jari juga, dan bagian dalam kuku. Jadi kan kadang kita entah habis megang tanah misalnya, di kuku kita itu mau lengket tanahnya. Jadi kita perlu gosok sela-sela jari dan termasuk bagian dalam kukunya sampai benar-benar bersih. Gambar yang kelima ini sama seperti gambar ini. Ngapain? Kalau kita pertama pakai air supaya bisa pakai sabun, tangan kita juga bilas tangan kita gitu. Kita bersihkan sabun tadi itu gitu beserta kuman-kuman yang ada di tangan. Kita bilas tangan kita sampai busanya benar-benar hilang. Tuh ya, cuci tangan sampai bersih menggunakan air mengalir. Yang terakhir gambar yang keenam. Oh, maaf ini misalnya ini nomor 4, ini nomor 5, ini nomor 6 ya. Lalu yang berarti yang ini udah nomor 7. Yang nomor 7 itu ini tadi kan maksud ini kan di video sebelumnya Miss jelaskan ini adalah tisu. Jadi kita harus keringkan tangan dengan tisu atau kain bersih. Jadi setelah melakukan semua ini jangan lupa kita mengeringkan tangan kita masing-masing. Oke, ini dia gambar yang benar. Ayo, siapa kalian yang benar atau yang salah? Apa lebih banyak yang salah? Tidak apa-apa, yang penting setelah ini kalian semua sudah tahu. Oke, kita ini penjelasan Miss yang terakhir ya. Ayo berlatih. Nah, ini kamu termasuk dalam PR. Jadi PR kamu ada 2 tadi. Ini PR yang kedua, kamu perhatikan. Nih, Miss kasih gambar, ada gambar ikan. Nah, pada setiap bagian tubuh ikan ada angka ini. Ada operasi juga, dijumlahkan. Ini semua penjumlahan angka. Di video-video sebelumnya kan kita sudah berlatih bagaimana cara menjumlahkan angka. Jadi ini kamu lakukan lagi. Gitu, kamu jumlahkan juga. Tapi sebelum itu kamu ada petunjuk ini. Yang pertama, kamu jumlahkan angka yang terdapat pada setiap bagian tubuh ikan. Ini kamu jumlahkan. Oke. Lalu kamu warnai. Jadi ini kamu gambar juga di buku tugasmu ikan ini. Ya, kamu warnai yang pertama, tubuh ikan dengan hasil penjumlahan lebih dari 5.000 dengan warna merah. Jadi setelah kamu jumlahkan, mana yang hasilnya lebih dari 5.000? Misalnya ini jumlahnya 7.500 kan. Berarti ini ekornya warna merah kamu buat itu. Pokoknya semua yang hasil jumlahnya itu lebih dari 5.000 kamu warnai warna merah. Yang kedua, tubuh ikan dengan hasil penjumlahan kurang dari 5.000 dengan warna kuning. Misalnya mana yang kurang dari 5.000? Misalnya ini.
700 tambah 700 itu hasilnya 1400. Kan kurang dari 5000 kan? 1400 kurang dari 5000. Berarti ini sirip ini dia warna kuning. Seperti itu. Kamu cari lagi mana yang penjumlahannya itu kurang dari 5000, kamu warnai warna kuning. Lalu yang ketiga, tubuh ikan dengan hasil penjumlahan tepat 5000 buat warna biru. Jadi mana ini, apakah ada yang penjumlahannya itu tepat 5000? Kalau ada, kamu buat warnanya warna biru. Kalau nggak ada, nggak usah. Jadi kamu harus ikuti petunjuk ini ya. Kamu gambar ini dalam buku tugasmu, kamu jumlahkan, lalu kamu warnai sesuai dengan syarat-syarat yang diberikannya. Oke, sampai sini saja pembelajaran hari ini. Jadi kamu dapat PR 2. Tadi yang pertama, yang ini, ayo menulis. Ini yang pertama, menceritakan gambar. Yang kedua, mengenai tubuh ikan itu. Jadi jangan lupa dikerjakan tugasnya. Video pembelajaran ini adalah video yang terakhir pada sub tema 1. Jadi sampai jumpa pada video pembelajaran berikutnya di sub tema yang kedua. Terima kasih sudah belajar hari ini.